Kadang, dalam satu keluarga, ada anak yang selalu disanjung, dan ada pula yang hanya jadi bayangan. Aku adalah bayangan itu. Dari kecil, aku selalu melihat adikku dipuji, dimanja, dan disayang, sementara aku hanya ada untuk disalahkan. Saat aku pikir akhirnya Tuhan memberiku kebahagiaan lewat cinta dan pertunangan yang kudambakan, aku justru kembali dihancurkan oleh orang yang paling kucintai dan oleh adikku sendiri. Tapi hidup selalu punya cara membalikkan keadaan. Dulu aku hanya bayangan, kini akulah yang memegang kendali. Dan baru kali ini, mereka menyadari siapa sebenarnya yang selama ini mereka remehkan. Inilah kisahku, kisah seorang wanita yang dibentuk oleh luka dan dibangkitkan oleh keadilan. Selamat datang di Gemiteling, mari kita mulai. Dari kecil, aku selalu hidup di bawah bayang-bayang adikku, Rara. Di mata semua orang, dia adalah gadis sempurna, manis, lembut, dan selalu jadi pusat perhatian. Sementara aku, Nadia, hanya anak pertama yang harus mengalah dalam segala hal. Ibu selalu bilang, Rara itu masih kecil, kamu harus mengerti. Tapi kalimat itu terus diulang hingga kami dewasa, seolah aku tak pernah pantas dimengerti. Setiap kali aku berhasil melakukan sesuatu, perhatian tak pernah tertuju padaku. Saat aku juara kelas, mereka hanya bilang, bagus, Nat, tapi coba bantu Rara belajar ya, biar dia bisa seperti kamu. Aku tersenyum dan mengangguk, padahal di dalam hati, rasanya seperti tenggelam dalam kesepian yang tak pernah selesai. Aku ingin dicintai, bukan hanya dianggap kuat. Namun di tengah sunyinya hatiku, Tuhan kirimkan seseorang yang membuatku merasa berharga, Dimas, pria yang datang dengan senyum lembut dan tutur kata hangat. Bersamanya, aku merasa menjadi seseorang yang akhirnya dilihat, didengar, dan disayangi. Ia adalah tunanganku, sekaligus alasan aku bertahan di rumah yang tak pernah benar-benar menerimaku. Tapi aku tak tahu, kebahagiaan yang kukira milikku itu ternyata hanya istirahat sejenak sebelum badai datang. Karena di rumah yang sama, di bawah atap yang sama, orang yang paling kusayangi akan menjadi orang yang paling menghancurkanku. Dan sejak saat itu, aku benar-benar mengerti, bahkan dalam keluarga sendiri, tak semua kasih berarti tulus. Hubunganku dengan Dimas berjalan indah di awal. Ia selalu menjemputku pulang kerja, membawa bunga kecil, dan membuatku merasa istimewa. Dalam benakku, aku benar-benar yakin bahwa inilah cinta yang Tuhan kirim untuk mengobati masa laluku. Tapi perlahan, sesuatu mulai berubah. Dimas semakin sering datang ke rumah saat aku belum pulang, dan anehnya, Rara selalu jadi orang pertama yang menyambutnya. Awalnya aku tak berpikir buruk, aku hanya bahagia melihat keluargaku mulai menerima Dimas. Namun, semakin hari, aku mulai merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tatapan mereka, tawa kecil yang terlalu akrab, dan cara Rara menyentuh lengan Dimas seolah mereka tak punya batas. Aku mencoba menegur dengan lembut, tapi Rara hanya tertawa, bah cemburu ya. Aku kan cuma bercanda. Kata-kata itu ringan, tapi ada duri di balik senyumannya. Dan Dimas hanya diam, seolah tak ingin memperkeruh suasana. Tapi diamnya itu justru membuat hatiku semakin tak tenang. Malam-malamku mulai gelisah. Aku memutar kembali setiap kejadian di kepalaku, sikap Rara yang tiba-tiba berubah manis setiap kali Dimas datang, pesan-pesan yang masuk ke ponsel Dimas lalu cepat-cepat ia hapus, dan alasan rapat mendadak yang entah benar atau tidak. Aku mencoba menepis semua kecurigaan, meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu, sesuatu sedang disembunyikan. Sesuatu yang akan menghancurkan segalanya. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari kantor. Rumah sepi, hanya terdengar tawa samar dari arah dapur. Langkahku berhenti saat ku dengar nama Dimas disebut oleh suara yang begitu kukenal. Aku mendekat, dan dunia serasa berhenti saat kulihat pemandangan itu, Rara dan Dimas, berdiri begitu dekat, dengan tatapan yang seharusnya hanya jadi milikku. Mereka tak menyadari aku ada di sana,
tapi cukup 1 detik untuk membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku tak berteriak, tak menangis. Aku hanya diam, karena diam jauh lebih menyakitkan daripada marah. Saat itu aku sadar, cinta yang kuanggap tulus ternyata hanyalah permainan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, pengkhianatan itu datang bukan dari orang lain, tapi dari darah dagingku sendiri. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku, hari di mana aku dan Dimas resmi menjadi sepasang kekasih di pelaminan. Semua sudah siap, gaun putih tergantung rapi, undangan sudah tersebar, dan keluargaku sibuk dengan persiapan. Tapi entah kenapa, hatiku tak tenang. Ada rasa aneh yang tak bisa kujelaskan, seperti firasat buruk yang berbisik di telingaku. Dimas jarang mengangkat teleponku, pesan-pesanku dibalas singkat, dan setiap kali aku menatapnya, ia seolah menjauh. Malam sebelum pernikahan, aku tak bisa tidur. Aku turun ke ruang tamu untuk mengambil air, tapi langkahku berhenti saat mendengar suara lirih dari arah taman belakang. Suara itu, suara Rara. Aku mengintip perlahan dari balik jendela, dan saat itulah hatiku hancur tanpa sisa. Di sana, di bawah cahaya lampu taman, Rara berdiri menangis di depan Dimas, dan dari percakapan mereka, satu kalimat menusuk telingaku seperti pisau. Aku hamil, Dim, aku hamil anak kamu. Tubuhku gemetar, nafasku tercekat, dunia seolah berhenti berputar. Aku menutup mulut, menahan isak yang hampir pecah. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan, kenyataan bahwa Dimas mengkhianatiku, atau bahwa adikku sendiri tega melakukan itu padaku. Mereka tak menyadari kehadiranku malam itu, tapi sejak detik itu, aku tahu pernikahan ini tak akan pernah bisa kulanjutkan. Keesokan paginya, saat semua orang sibuk menyiapkan pesta, aku hanya duduk diam di depan cermin, menatap wajah sendiri yang tampak asing. Air mata jatuh perlahan, membasahi gaun putih yang seharusnya simbol kebahagiaan. Aku memutuskan untuk tak muncul di pelaminan. Dan saat kabar itu sampai di telinga keluarga, mereka semua datang menuduhku, mengatakan aku lemah, tidak dewasa, bahkan tak tahu cara menjaga hubungan. Tidak ada yang tahu kebenaran, dan aku memilih untuk tidak menjelaskannya. Hari yang seharusnya jadi hari bahagiaku berubah menjadi titik paling gelap dalam hidupku. Aku meninggalkan rumah dengan mata bengkak dan hati yang hancur berkeping-keping. Sambil menatap langit, aku berbisik dalam hati, kalian boleh merendahkanku sekarang, tapi suatu hari, aku akan kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya kuat. Malam itu aku meninggalkan rumah tanpa berpamitan. Tak ada yang tahu, dan tak ada yang peduli. Aku hanya membawa 1 koper kecil, beberapa lembar pakaian, dan hati yang nyaris tak tersisa. Udara malam terasa menusuk, seolah turut menertawakan kepedihanku. Setiap langkah yang kutinggalkan di jalanan gelap malam itu adalah langkah menuju kehidupan baru, entah di mana, entah bagaimana, yang kutahu aku tak bisa tinggal di rumah yang telah mencuri seluruh kebahagiaanku. Hari-hariku setelah itu penuh air mata. Aku tidur di kamar sewa sempit, bekerja serabutan, dan makan seadanya. Tapi di balik kesulitan itu, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan dalam diriku, keteguhan. Aku mulai belajar bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan selain diri sendiri. Aku berhenti menunggu kasih dari orang lain, dan mulai menciptakan kekuatanku sendiri. Setiap malam, aku menulis di buku kecil, menuliskan rasa sakit, penyesalan, dan janji untuk tidak pernah kembali. Seperti dulu, dalam tulisan-tulisan itu, aku berjanji kepada diriku sendiri, suatu hari nanti, aku akan berdiri di tempat tertinggi, dan mereka yang pernah merendahkanku akan menunduk tanpa aku harus berkata apapun. Kata-kata itu menjadi bahan bakar hidupku, menjadi doa sekaligus tekad yang tak tergoyahkan. Tahun demi tahun berlalu, aku bekerja keras, meniti karir dari bawah. Perlahan tapi pasti, aku mulai dikenal, dihormati, dan diakui bukan karena nama keluarga, tapi karena kemampuanku sendiri. Dunia yang dulu terasa sempit kini terbuka luas,
memberi ruang bagi perempuan yang dulu dianggap bayang-bayang untuk bersinar terang. Dan ketika aku sudah benar-benar berdiri tegak, kabar itu datang, ayah meninggal dunia. Dunia yang dulu kutinggalkan kini memanggilku kembali, membawa kabar tentang wasiat yang akan dibacakan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku harus pulang, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai seseorang yang kini memegang kendali atas masa lalu yang dulu menghancurkanku. Hari itu langit mendung, seolah ikut berduka atas kepergian ayah. Aku melangkah masuk ke rumah besar yang dulu kutinggalkan dengan air mata. Aroma kayu tua dan bunga melati di ruang tamu masih sama seperti dulu, tapi rasanya asing, terlalu banyak kenangan yang tertinggal di balik dinding itu. Semua mata tertuju padaku ketika aku datang. Tatapan kaget, sinis, bahkan tak percaya terlihat jelas di wajah mereka, termasuk Rara, yang kini tampak berbeda, wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan senyum manisnya dulu telah hilang entah kemana. Suasana menjadi hening saat notaris keluarga membuka map hitam di atas meja panjang. Sesuai dengan amanat almarhum Bapak Haris, katanya dengan suara tegas, seluruh aset, saham perusahaan, dan rumah keluarga ini akan diwariskan kepada Nadia Haris. Ruangan mendadak sunyi, hanya terdengar desahan napas kaget dari ibu dan suara gelas yang terjatuh dari tangan Rara. Semua menatapku dengan mata terbelalak, seolah tak percaya nama yang mereka dengar adalah milikku. Rara bangkit, menatapku dengan wajah merah padam. Tidak mungkin, ayah pasti salah. Semua ini seharusnya milikku. Aku yang selalu di rumah, aku yang menemani ayah. Teriaknya sambil menunjuk ke arahku. Notaris hanya menatap datar dan berkata, surat ini ditulis langsung oleh almarhum, disaksikan oleh 2 orang saksi dan sudah disahkan di hadapan hukum. Tidak ada kesalahan. Aku hanya terdiam, menatap mereka dengan tenang. Aku tidak butuh menjelaskan apa-apa, ayah sudah melakukannya untukku. Di saat semua panik, aku justru merasa tenang. Mungkin ayah tahu semuanya sejak lama, bagaimana aku diperlakukan, bagaimana aku memilih diam, dan bagaimana aku pergi tanpa kebencian. Wasiat ini bukan hadiah, tapi pengakuan atas ketulusan yang selama ini aku berikan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dilihat, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai anak yang benar-benar berarti. Aku berdiri, menatap Rara yang kini menangis di pangkuan ibu. Tanpa berkata banyak, aku hanya mengucap pelan, aku tidak mengambil apapun darimu, Ra, aku hanya menerima apa yang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Lalu aku berbalik, melangkah keluar dari ruangan itu dengan tenang, meninggalkan mereka yang dulu menelantarkanku, kini tenggelam dalam bayangan yang dulu mereka ciptakan sendiri. Sudah bertahun-tahun aku tak menjejakkan kaki di rumah itu, dan kini aku datang bukan sebagai anak yang disisihkan, melainkan sebagai pemilik sah dari semuanya. Sejak hari pembacaan wasiat, banyak perubahan terjadi. Para pegawai lama menyapaku dengan hormat, menyebutku Ibu Nadia, dengan nada segan. Tapi bagiku, semua itu bukan soal kekuasaan, melainkan keadilan yang akhirnya berpihak setelah sekian lama aku menunggu dalam diam. Hari itu, aku menghadiri rapat direksi perusahaan keluarga. Di tengah kesibukan, pintu ruanganku terbuka pelan. Suara itu, suara yang dulu begitu kukenal. Nadia, ucapnya lirih. Aku menoleh, dan di sana berdiri Dimas, pria yang dulu kucintai, sekaligus orang yang mengkhianatiku dengan cara paling kejam. Penampilannya jauh berbeda, wajahnya lelah, matanya kosong, dan senyumnya pudar. Ia tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Dunia benar-benar berputar, hanya saja kali ini, aku yang berdiri di atas. Aku hanya ingin bicara, katanya dengan nada memohon. Aku menatapnya datar, lalu tersenyum kecil. Bicara, tentang apa? Tentang cinta yang kau buang atau tentang kesetiaan yang tak pernah kau punya? Suaraku tenang, tapi setiap katanya mengandung luka yang dulu nyaris membunuhku. Dimas menunduk, tak mampu menjawab. Aku bisa melihat penyesalan di matanya, tapi semua itu sudah terlambat. Luka yang pernah dia buat tak akan pernah bisa dihapus dengan kata maaf.
Belum sempat Dimas pergi, suara langkah tergesa datang dari luar. Rara muncul dengan wajah pucat dan mata bengkak. "Bak, aku," katanya terbata. Aku menatapnya lama, dan dalam sekejap aku bisa melihat semua masa lalu yang terulang di kepalaku, senyum liciknya, tawa manjanya, dan malam di mana ia menghancurkan hidupku. Tapi yang berdiri di depanku saat ini bukan lagi Rara yang sama. Ia tampak rapuh, ketakutan, dan kehilangan arah. "Aku tidak datang untuk balas dendam, Ra," ucapku perlahan. "Aku hanya ingin kalian tahu, dunia tidak selalu berpihak pada yang disayang. Kadang, yang kalian injak justru akan menjadi tempat kalian bergantung suatu hari nanti." Rara terisak, sementara Dimas hanya diam, menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku menatap keduanya untuk terakhir kali, lalu melangkah pergi dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas dari bayangan masa lalu. Sejak hari pertemuan itu, hidupku berubah total. Aku sibuk mengurus perusahaan, memperluas cabang, dan membangun nama yang dulu selalu dikaitkan dengan bayang-bayang keluarga. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun, aku hanya menjalani hidup dengan tenang, tanpa beban masa lalu. Tapi di balik kesibukan itu, aku tahu ada seseorang yang diam-diam masih memperhatikanku dari jauh. Rara, adikku yang dulu bersinar terang, kini tampak redup dan hilang arah. Suatu pagi, sekretarisku memberitahu ada seseorang yang ingin menemuiku tanpa janji. Aku menatap keluar jendela kantor, lalu berkata singkat, "Suruh masuk." Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Rara melangkah masuk. Wajahnya kusut, tubuhnya kurus, dan matanya merah seolah tak pernah berhenti menangis. Ia berdiri di depan meja kerjaku sambil menggenggam ujung bajunya erat. "Bak, tolong aku," suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Aku menatapnya tanpa emosi. "Tolong," ulangku datar. "Seingatku, dulu kau yang membuatku pergi tanpa apapun. Sekarang, kau datang karena kehilangan segalanya." Rara terisak. "Aku salah, Bak, aku terlalu egois. Aku pikir aku yang paling dicintai, tapi ternyata aku cuma diperalat. Dimas pergi, rumah disita, dan ibu sakit. Aku tak punya siapa-siapa lagi selain Bak." Tangisnya pecah, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai saingan, tapi sebagai manusia yang benar-benar hancur. Aku menghela napas panjang. "Ra, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Aku tak bisa kembali seperti dulu, karena aku bukan Nadia yang sama. Aku tidak lagi hidup untuk menjadi tempatmu bersandar." Rara terdiam, air matanya menetes ke lantai. Aku tahu kata-kataku menyakitinya, tapi justru itulah kenyataan yang harus ia hadapi, bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, akan kembali pada waktunya. Rara berlutut di depanku, menggenggam tanganku erat sambil menangis. "Aku mohon, Bak, jangan tinggalkan aku." Aku menatapnya lama, kemudian berkata lembut, "Aku tidak meninggalkanmu, Ra. Kau hanya menuai apa yang dulu kau tanam." Aku menarik tanganku perlahan, lalu berjalan ke arah jendela, menatap langit Jakarta yang berwarna kelabu. Di balik semua luka, aku hanya merasa satu hal, tenang. Karena akhirnya, keadilan datang bukan dengan amarah, tapi dengan diam yang bermartabat. Sejak pertemuan itu, Rara jarang terlihat lagi. Ia memilih menjauh, mungkin karena malu, mungkin karena sadar tak ada tempat lagi baginya di hidupku. Tapi kabar tentangnya tetap sampai ke telingaku. Aku mendengar Dimas benar-benar meninggalkannya, menikah dengan wanita lain demi harta dan kedudukan. Rara tinggal sendirian, mengurus ibu yang kini sakit-sakitan. Semua yang dulu ia banggakan, hilang satu persatu. Dunia yang dulu berpihak padanya kini perlahan menutup pintu. Setiap malam, aku sering duduk di balkon apartemenku, memandangi lampu kota yang berkelip. Kadang, ada sedikit rasa iba, bukan karena aku masih membencinya, tapi karena aku tahu rasanya menjadi tak dianggap. Bedanya, aku belajar bertahan dan bangkit, sementara Rara tenggelam dalam penyesalan yang ia buat sendiri.
Hidup memang adil dengan caranya sendiri, ia tak pernah lupa menuntaskan hutang, meski datangnya perlahan. Suatu hari, aku menerima kabar bahwa ibu dirawat di rumah sakit. Aku datang tanpa pikir panjang. Saat membuka pintu ruang rawat, kulihat Rara duduk di sisi ranjang, menunduk dengan mata sembab. Ia menatapku pelan, suaranya nyaris tak terdengar, "Bak, aku capek." Aku menatapnya lama, tanpa kata. Di matanya, aku tak lagi melihat kesombongan, hanya rasa hancur dan kehilangan yang mendalam. Untuk pertama kalinya, aku menyentuh bahunya dan berkata pelan, "Kau sudah membayar cukup mahal untuk semua itu, Ra. Sekarang, istirahatlah dari semua kesalahanmu." Beberapa hari kemudian, ibu menghembuskan napas terakhirnya. Tangisan Rara menggema di ruangan itu, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Aku berdiri di sampingnya, tak meneteskan air mata, hanya menatap ke langit-langit putih sambil berbisik dalam hati, "Akhirnya, Tuhan menuntun semuanya kembali pada tempatnya." Saat itu aku sadar, balas dendam yang paling manis bukanlah membuat mereka menderita, tapi saat mereka menyadari sendiri betapa berharganya sesuatu yang dulu mereka sia-siakan. Setelah pemakaman, Rara mendatangiku. Ia memelukku erat, menangis di bahuku. "Terima kasih, Bak, untuk tidak membenciku." Aku membalas pelukannya, kali ini bukan dengan dingin, tapi dengan ketulusan yang tak lagi menyisakan luka. "Aku sudah lelah membenci, Ra. Yang aku mau sekarang hanya hidup dengan tenang." Di pelukan itu, dua hati yang pernah robek akhirnya diam dalam kedamaian, meski tak pernah benar-benar sama lagi. Hari-hari setelah pemakaman ibu terasa berbeda. Rumah besar peninggalan keluarga kini sunyi, tapi untuk pertama kalinya, kesunyian itu terasa damai. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi perbandingan, tak ada lagi rasa tidak adil yang menekan dadaku. Aku berjalan menyusuri lorong rumah, menatap setiap dinding yang dulu menyaksikan air mataku. Kali ini, aku melangkah tanpa rasa takut karena aku bukan lagi bayangan. Aku adalah cahaya yang lahir dari luka. Di ruang tamu, aku duduk di kursi tua peninggalan ayah. Di meja depanku tergeletak foto keluarga, aku, ayah, ibu, dan Rara. Kulihat wajah kecilku di sana, tersenyum samar, berdiri sedikit di belakang mereka. Aku tersenyum getir. Dulu aku selalu merasa tak terlihat, tapi kini aku tahu, bayangan hanya tampak ketika ada cahaya. Dan mungkin, aku memang ditakdirkan menjadi bayangan dulu, agar tahu bagaimana caranya bersinar tanpa memadamkan orang lain. Suatu sore, Rara datang membawa bunga mawar putih. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk di depanku. "Bak, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin memulai hidup baru." Aku menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Lakukan itu, Ra. Tapi bukan untuk menebus masa lalu, melainkan untuk membahagiakan dirimu sendiri." Ia tersenyum dengan air mata yang menetes perlahan. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang dulu tak pernah kulihat dalam dirinya. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan membuat yayasan atas nama ayah. Sebuah lembaga untuk membantu perempuan yang pernah kehilangan arah, sama sepertiku dulu. Saat meresmikan yayasan itu, aku berdiri di depan banyak orang, tapi yang kulihat hanyalah bayangan masa laluku, gadis rapuh yang dulu tak punya suara, kini berdiri dengan kepala tegak, berbicara untuk banyak hati yang pernah disakiti. Malamnya, aku menatap langit dari balkon, diiringi angin lembut yang membawa ketenangan. Semua sudah kembali ke tempatnya, Rara dengan proses penyesalannya, Dimas dengan kehidupannya sendiri, dan aku dengan damai yang akhirnya kutemukan. Aku menutup mata sambil berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena lewat luka, aku belajar menjadi cahaya." Waktu berlalu, dan kehidupan kembali berjalan seperti seharusnya. Aku kini hidup sederhana namun tenang, jauh dari hiruk-pikuk masa lalu yang penuh luka. Setiap pagi, aku menyeduh kopi di teras kecil rumahku sambil mendengar kicau burung, sesuatu yang dulu tak pernah sempat kulakukan karena hidupku selalu sibuk membuktikan diri. Kini aku tak perlu lagi membuktikan apapun, karena aku sudah menang,
bukan atas orang lain, tapi atas diriku sendiri. Rara sesekali datang berkunjung, membawa kabar tentang pekerjaannya di panti sosial yang dulu kubangun. Ia terlihat lebih dewasa, lebih lembut, dan lebih tenang. Dalam diam aku tahu, dia telah belajar banyak dari semua kesalahannya. Kadang kami tertawa bersama, mengenang masa kecil yang penuh air mata dan persaingan. Tapi kini, semua itu hanya tinggal cerita. Kami bukan lagi dua saudari yang saling menjatuhkan, melainkan dua jiwa yang sama-sama sedang belajar memaafkan diri sendiri. Di ruang tamu, foto keluarga yang dulu selalu membuatku merasa asing kini tergantung dengan makna baru. Tak lagi ada luka di balik senyum di foto itu, hanya kenangan tentang betapa kerasnya perjalanan menuju kedewasaan. Aku menatap wajah ayah di foto itu dan berbisik, "Terima kasih, Yah, karena dengan wasiatmu, aku belajar bukan hanya tentang warisan harta, tapi warisan harga diri." Di saat itu, air mata menetes tanpa rasa sakit, hanya rasa lega yang hangat. Saat matahari tenggelam di ufuk barat, aku menulis kalimat terakhir di buku harian yang selalu menemaniku selama ini. Dulu aku hanyalah bayangan di balik cahaya orang lain. Tapi kini, aku belajar bahwa bahkan bayangan pun bisa bersinar, jika ia berhenti bersembunyi dan mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Narasi ini kututup untuk kalian yang pernah merasa tidak dianggap, yang pernah disisihkan, yang pernah merasa tak cukup. Percayalah, waktu dan luka bukan musuh, mereka adalah guru yang mengajarkan arti dari cahaya sejati. Aku adalah bukti bahwa dari kehancuran pun, seseorang masih bisa tumbuh menjadi indah. Karena seperti kata Gemiteling, kadang, untuk bersinar, kita harus lebih dulu tenggelam dalam gelap. Kadang, dalam hidup, kita tumbuh di tempat yang salah, di antara orang-orang yang tak pernah benar-benar melihat kita. Kita berjuang, menangis diam-diam, berharap satu kali saja ada yang berkata, "Kamu cukup." Tapi hidup tidak selalu memberi itu. Kadang, ia hanya memberimu luka, agar kau tahu betapa kuatnya dirimu saat berdiri sendirian. Seperti kisah Nadia, yang dulu hanya jadi bayangan. Ia tak disayang, tak diakui, bahkan dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Tapi lihatlah akhirnya, bayangan itu kini bersinar, bukan karena ingin membalas, tapi karena akhirnya ia belajar memaafkan. Ia berdamai, bukan dengan masa lalunya, tapi dengan dirinya sendiri. Untuk kamu yang sedang merasa seperti Nadia, jangan takut berjalan sendirian. Kadang, Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang kita cintai, bukan karena ia tak sayang, tapi karena ia tahu, kita layak mendapatkan tempat yang lebih tenang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini bersama Gemiteling. Semoga setiap luka yang pernah kalian rasakan, suatu hari berubah menjadi cahaya yang menuntun kalian menuju kedamaian. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling bersinar yang menang, tapi siapa yang mampu tetap lembut, bahkan setelah hancur berkali-kali. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Gemiteling, tempat di mana setiap luka menemukan maknanya.